Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas tentang hal-hal random yang gue ingin share ke kalian. Jadi banyak banget hal-hal yang gue share di sini, ada technical analysis, kemudian ada seputaran game, kemudian trick and tips Excel. Apapun itu, gue akan share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang belajar technical analysis dari dasar lagi. Jadi basic-basic technical analysis, gue akan menjelaskan secara semudah mungkin dan bahasa yang sesederhana mungkin. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu, biar channel ini makin berkembang. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jadi di posisi yang kedua atau di episode yang kedua ya, karena episode pertamanya sebenarnya belajar technical analysisnya tuh soal basic candle gitu. Jadi ini terusannya atau lanjutannya, yaitu tren pasar dan membaca situasi ya. Jadi kita bisa membaca tren, apakah tren itu sedang naik atau sedang turun ataupun ya stuck di situ-situ aja gitu. Naik turun sedang-sedang aja atau biasa kita sebut sideways. Kita langsung masuk aja. Nah, tren pasar itu secara harfiah atau secara yang bisa kita gambarkan atau artikan itu ada 3. Yang pertama, kita sudah tahu ya, bullish. Yang kedua adalah bearish dan yang ketiga sideways. Bullish ini pengertiannya adalah secara mudahnya adalah harganya cenderung naik dan pasarnya ini didominasi sama pembeli. Itu namanya bullish. Nah, kenapa bullish? Jadi gambarnya itu mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Gambarnya itu kan bull tuh banteng ya. Banteng, kemudian ada tanduknya ya, dan tanduknya ini filosofinya yang mengacu jadinya pasar tuh naik karena si tanduk kan ke atas ya arahnya. Jadi dinamakan bullish, tanduk ke atas, dan berarti pasarnya naik gitu. Kemudian yang kedua ada bearish. Bearish itu harganya cenderung turun, jadi pasarnya sedang turun harganya. Kemudian pasarnya didominasi oleh penjual, jadi penjual yang lebih banyak daripada pembeli. Nah, kenapa digambarinnya beruang atau bear? Karena cakar beruang itu kan mengarahnya ke bawah ya, filosofinya kayak gitu sih sederhananya yang gue tahu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada alasan lain silahkan komen di bawah ya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir biasanya pasarnya sideways, yaitu cenderungnya stabil harganya, nggak terlalu naik dan nggak terlalu turun. Jadi kita gambarkannya banteng sama beruangnya lagi berantem gitu ya. Nah, di sini juga secara garis besarnya adalah penjual dan pembeli tidak mendominasi gitu. Jadi kadang harganya naik, kadang harganya turun, ya biasa-biasa aja. Di range tertentu di situ aja. Oke, kita sebelum lanjut ke slide berikutnya, kita langsung lompat aja ke ininya ya, trading view-nya ya. Ini ada trading view untuk koin Shiba mungkin. Oke, kita mulai dari Shiba dulu ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, ini kan tanggal 8 ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 6, berarti 6 hari berturut-turut nih. Shiba ini kan mengalami penaikan yang cukup kuat ya. Nah, itu kalau teman-teman artikan ya ini pasarnya berarti lagi naik nih. Ini lagi naik alias bullish gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian entah kenapa jadi Shiba ini mengalami penurunan ya di tanggal 7 dan 8 Oktober. Nah, ini berarti kalau merah candlenya seperti ini kemungkinan dia akan bearish. Jadi di hari ini mungkin gue akan cuma ngomongin bullish dan bearish aja, kemudian mencontohkan chart asli atau chart yang sedang berjalan ya, biar teman-teman tahu. Ini kita mulai dari Shiba nggak apa-apa. Kita ganti aja ke time frame 1 jam biar agak banyak. Nah, lumayan bagus contohnya. Kita geser dulu ke sini. Nah, yang dimaksudkan adanya kenaikan atau bullish. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini. Jadi candle hijaunya lumayan banyak gitu, dan yang pasti harganya naik gitu. Kita bisa ukur pakai penggaris ya. Di sini ada fitur penggaris di sini, measure.
Nah, ini naik sekitar 52%. Yang pasti kalau candlenya hijau banyak, ini berarti candlenya mayoritas atau trennya sedang mengalami kenaikan atau kita sebut biasanya bullish. Pas banget ini contohnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan gambar lagi, mungkin saya gambar sedikit dulu untuk nantinya saya jelaskan tools yang lebih banyak. Di sini kemudian dia sedikit sideways nih. Kenapa saya katakan sideways? Karena dia tidak mengalami kenaikan yang signifikan, kemudian tidak mengalami penurunan yang signifikan. Jadi dia tetap muter-muter di sini aja. Dikatakan sideways ketika dia berada dalam satu range tertentu ya. Dalam hal ini kan range-nya di sini ya. Sorry, saya akan menggambarkan kotak atau persegi panjang. Nah, kurang lebih harganya berhenti atau berputar-putar di sini gitu. Nah, ini yang dinamakan tren sideways. Oke, kemudian tren yang ketiga, nah ini yang berjalan sampai tanggal 8, sedang berjalan jam 3 sekarang ya. Ini pasarnya cenderung mengalami penurunan atau kita sebutnya bearish gitu. Ini merah, walaupun ada candle hijau sedikit, tapi dia merah lagi, hijau sedikit, merah lagi, hijau, merah. Nah, ini tuh cenderung yang dinamakan bearish gitu. Jadi teman-teman sampai sini ngerti ya. Jadi tinggal dibaca aja. Kalau dia naik seperti ini, nah seperti ini berarti dia bullish. Kemudian nih sideways ya kalau di sini. Dan yang terakhir adalah kalau dia penurunan seperti itu berarti bearish ya. Ada juga tambahan di sini bisa pakai trend line ya. Nah, trend line tuh untuk menyambungkannya gimana? Trend line itu biasa digunakan kalau biasanya candle ke candle atau maksudnya body ke body ya. Ini kan ada body ke body di sini atau biasanya tailnya atau si necknya ya. Bukan neck ya, sumbunya ya bahasanya, wicknya ya. Nah ini, sorry, kita pilih ini dulu, trend line. Kemudian, nah kita garis ke sini. Nah kurang lebih kayak gini, berarti dia lagi naik nih, kayak gitu. Ataupun juga kita bisa menggunakan di sini ada yang namanya parallel channel. Parallel channel ini sama, kita garis atas batas atasnya wick ketemu wick, jadi wick yang paling luar ya, dan wick yang paling luar di bagian bawah. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Saya akan coba buat dari tanggal 6 Oktober jam 8 sampai sinilah, sampai mengalami penaikan yang setelah dia berubah arah gitu menjadi sideways. Nah, kita klik di sini dan kemudian kita tarik. Nah, kurang lebih kayak gini. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena di sini batas bawahnya yang paling bawah adalah di sini. Di tanggal 7 Oktober jam 4 ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini bisa di adjust ya. Jadi teman-teman bisa perbesar atau perkecil gitu. Kan kurang pas. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh trennya dia mengalami kenaikan. Jadi di parallel channel ini dia nggak keluar dari jalurnya gitu, dan yang mana ini tuh naik gitu ya. Kita geser sedikit, saya akan tunjukkan tren turun, menggambarnya kurang lebih seperti apa. Kita kesini lagi, parallel channel, kita geser sedikit mungkin ke, nah di sini ya mulainya, atau di sini lah, karena ini kan body ya, penurunan merahnya mulai dari sini. Kita gambar, nah ke sini misalkan ya. Nah, ini tajam ya, karena lumayan dalam juga koreksinya. Nah, kurang lebih kayak gini nih, kalau trennya lagi turun. Sama juga, parallel channel ini membatasi areanya gitu. Nah, berarti kan lagi turun. Ketika si pasarnya, contohnya ya, ini kan lagi turun, kemudian ada candle satu di sini, dia tembus ke sini ya, berarti itu trennya berubah arah ya, tidak sedang turun lagi gitu. Begitupun yang ini nih. Nah, ini pas juga contohnya si Shiba Inu. Bisa kita buat lurus juga ya, atau katakanlah sideways ya.
Kita bikin garis lurus dulu ke bawah. Nih paling bawahnya di sini. Kita zoom sedikit. Nah, kemudian kita adjust sedikit. Nah, teman-teman buka aja tradingview.com, kemudian sambil latihan ya. Sambil latihan koin apa yang mau dibuat trendline-nya. Jadi teman-teman tentukan dulu trendline-nya, kemudian sambil belajar gitu. Oh, berarti pasar lagi naik nih, lagi turun nih, atau lagi sideways nih. Kenapa saya gambar di sini atasnya? Karena ini ya, di sini ada wick ya, atau ada sumbunya lah katakanlah di sini. Kemudian di bagian bawah kita cari yang paling terjauh, yaitu di sini. Nih kalau teman-teman lihat ya, di sini nih. Nih ada. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman harus sambil coba, sambil nonton mungkin. Coba juga gambar di sini ya. Kliknya ada. Sorry, yang kedua ini ada parallel channel. Itu untuk menunjukkan si pasarnya ini lagi naik atau lagi turun ya. Seperti tadi digambarkan ini lagi naik, agak terjal ya mungkin karena kenaikannya juga ekstrim. Ini juga turunnya ekstrim. Nah kemudian ini lagi sideways ya. Sedikit lah, beberapa jam mungkin saya coba contohkan satu lagi mungkin Doge kali ya, koin yang lain. Nah Doge ini cenderung sideways ya kalau dilihat dari tanggal hari ini aja, mungkin tanggal 8. Nah dari jam 1 pagi. Nah berarti di sini ya. Saya akan buat di sini, saya bikin dulu garis lurus. Nanti di adjust. Jadi kurang lebih teman-teman gini aja dulu, kemudian di zoom. Nah ini trend lainnya di adjust atau disesuaikan. Nah, saya gambar di sini karena ada tail di sini atau ada wick di situ, ada tail di sini ya. Jadi trennya tuh lagi sideways, di mana dia berjalannya cuma ya nyentuh paling bawah sini, paling atasnya ke sini gitu. Nah, kalau misalkan ini kan jam 3 ya, nanti jam 4, jam 5. Kalau si candlenya lebih dari sini, berarti itu kemungkinannya naik ya, atau bukan dari arah sebelumnya. Ini kan sideways. Kalau dia ke atas, dia nantinya bullish, ataupun bisa juga dia nanti ke bawah seperti ini, yang mana itu artinya dia bakal bearish gitu. Oke, gitu aja, simple di pembelajaran kali ini. Jadi teman-teman, saran dari gue sih silahkan dianalisa dulu dengan menggunakan teori yang sederhana seperti ini, dengan cara menunjukkan dia sedang bearish atau bullish. Tapi time frame-nya gue perlu ingatkan ke kalian, biasakan kalau untuk trading kalian mulai dari 1 hari ya. Jadi dari time frame 1 hari dulu gitu, bukan time frame 1 jam, karena 1 jam itu banyak sekali candle yang terbentuk. Nah lebih baik kayak gini ya. Kalau ini kan bisa kita lihat, gambarkan seperti ini, trennya lagi turun ya. Ini trennya lagi turun. Ada kemungkinan trennya lagi naik nih sedikit. Dan bisa juga kalau dia tembus di sini, gua akan buat horizontal line dulu. Jadi kan ini adalah resist terkuat ya, atau level terkuat sebelumnya. Jadi kalau trennya udah nembus yang ini, di garis ini di 0,3091 dolar, si Doge ada kemungkinan, Doge coin ini kemungkinan dia akan ke atas gitu, yang dimana itu menunjukkan bullish gitu. Nah teman-teman biasakan mulai dari time frame 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena itu adalah time frame yang cukup baik untuk memulai trading ya, karena nggak terlalu terburu-buru juga kalau time frame 4 jam atau 1 jam. Jadi mulainya kalau bisa 1 hari gitu, buat melihat pergerakan yang cukup signifikan dari situ. Kemudian kalau udah dari 1 hari, baru kalian biasanya masuk ke 4 jam dan 1 jam gitu. Kalian cukup pantau itu aja. Oke, gitu aja dulu videonya. Semoga teman-teman ngerti ya. Dan kalau misalkan mau request, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa di like video ini kalau suka. Kemudian di subscribe channel ini biar makin berkembang, dan di share ke teman-teman kalian, biar channel ini makin banyak viewersnya dan gua makin semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan sehat-sehat buat kalian semua. Ciao.